Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, terima kasih untuk rekan Tami dan pemirsa Radio Guntur. Balik lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di ajangnya Oke Dok. Dan Tias masih bersama Dr. Clarissa membahas seputar penanganan jenazah COVID-19 untuk siapa. Dan tadi kita sudah banyak sekali ya, 30 menit itu membahas tuntas. Tapi masih banyak sekali pertanyaan yang Tias miliki. Tapi sekarang di segmen kedua, untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin tanya-tanya seputar hal ini gitu ya, agar kalian tidak termakan isu yang belum tentu benar gitu ya di media sosial. Lebih baik langsung tanyakan kepada pakarnya yang sudah sehari-hari kayaknya menangani tentang jenazah ini ya. Langsung di 23455. Oke, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455, mungkin Tias ingin kembali menanyakan seputar pasien yang meninggal mungkin di rumahnya tanpa riwayat yang jelas gitu ya, dan juga belum pernah melakukan perawatan, itu bagaimana untuk tahu apakah dia itu COVID atau tidak gitu, Dok? Iya, nah ini juga menjadi polemik juga sebetulnya ya, bahwa kadang-kadang keluarga merasa nggak terima, orang nggak dilakukan pemeriksaan gitu ya, nggak ada swab atau mungkin rapid, kok tiba-tiba tata laksana jenazah harus COVID. Nah jadi intinya adalah ketika seseorang meninggal dunia di rumah, tanpa dia menjalani suatu perawatan di pelayanan kesehatan manapun gitu ya, kemudian tidak ada rekam medisnya ya, kemudian tidak ada riwayat yang bisa kita dapatkan secara utuh untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi sebab mati pada seseorang gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau riwayatnya ada pun tapi masih tidak jelas, maka pada intinya kita tetap harus melakukan tata laksana jenazah COVID pada almarhum, pada jenazah tersebut. Dan itu sudah sesuai dengan pedoman terbaru yang ada saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini kita masih pandemi. Nah, di kala pandemi, dan kita sudah paham pandemi ini, kenapa sih si virus SARS-CoV-2 ini dengan mudah dia dijadikan atau dikatakan sebagai pandemi adanya COVID-19, karena dia kan sangat mudah menular satu orang ke orang lainnya. Nah, ketika seseorang tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan dia meninggal, berarti ada kemungkinan, sehingga ada kemungkinan dia sudah terpapar juga. Nah, di dalam situasi seperti ini, kemungkinan-kemungkinan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, karena tidak bisa dibuktikan, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan terbaik bagi warganya sebenarnya. Yaitu dilakukan tata laksana jenazah terbaik. Karena sesuai dengan undang-undang wabah ya, karena saat ini kita masih berada di bawah undang-undang wabah saat pandemi saat ini ya. Nah, di dalam undang-undang wabah itu sudah dijelaskan bahwa ketika dinyatakan sebagai wabah, maka tata laksana pada pasien ini itu dari A sampai Z itu termasuk dalam penanganan jenazahnya. Karena kita belum mengetahui dengan pasti ini si virus ini sifatnya bagaimana. Apalagi ketika seseorang sudah meninggal dunia gitu ya. Maka tetap harus dilakukan tata laksana jenazah COVID gitu. Nah, karena yang mungkin tadi saya belum sampaikan, ada hal yang menarik sebetulnya Mbak Tias pada si virus ini. Karena orang-orang bilang, "Loh dokter, orang udah nggak bernapas ya," gitu ya. Nggak bernapas. Kenapa sih permukaan aja dari tadi dokter sibuk menyebutkan bahwa harus dibungkus, harus apa gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah sudah ada penelitiannya nih ceritanya pada si virus ini, bahwa si virus ini di permukaan dia bisa bertahan gitu ya pada suhu normal gitu ya. Dia bisa bertahan beberapa jam gitu ya. Bahkan kalau dia misalnya ada di dalam suhu yang minus tadi yang saya sebutkan, itu bisa sampai berhari-hari. Nah, ini yang sangat harus diwaspadai sekali gitu. Sehingga makanya kita tetap harus melakukan tata laksana jenazah COVID, karena ini adalah salah satu bentuk perlindungan dari negara ke masyarakat, perlindungan dari nakes, kami petugas kesehatan juga kepada keluarga dan masyarakat sekitar gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana nih petugas medis bisa tahu orang ini tuh Tias tahan dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Tias apa dulu? Halo, selamat pagi. Halo. Halo, oke. Selamat pagi, Gong De nih. Oke, Gong De Ngurah Rai. Pertanyaannya, Gong De? Ya, ini bertanya. Kalau orang yang sudah meninggal COVID, misalnya di rumah sakit, di ruang jenazah, kalau kita titip misalnya di situ, apa bisa berapa lama dingin kuman itu mati gitu loh ya?
Dan apa yang sudah Ibu jelaskan itu sudah sangat mendetail sekali. Nah, kalau di Bali syukurlah tidak ada seperti itu mengambil jenazah paksa. Tetapi itu harapan kami, kalau misalnya bisa untuk lebih aman dititip, misalnya boleh di ruang jenazah rumah sakit, nantinya supaya bisa kita kubur secara kita sendiri. Ya kalau boleh gitu loh. Kalau enggak, ya apa boleh buat, kita harus tetap mengikuti aturan kesehatan. Jadi itu aja pertanyaan Gong De, Tias. Terima kasih atas waktunya. Om, santai Om. Baik, terima kasih untuk Gong De di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Gong De masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang kembali ingin tanya-tanya ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak Narde Braga. Pak Narde, langsung Pak. Terima kasih Bu Dokter yang telah memberikan penjelasan secara teliti, jelas, dan sangat menarik. Apalagi Bu Dokter. Pertanyaan kami ulas sedikit Bu ya. Sebagaimana kita ketahui pernah Bapak Muldoko menyatakan bahwasanya dokter itu lebih berorientasi pada insentif, itu ternyata tidak benar. Kemudian lebih lanjut tadi, sebagaimana Ibu katakan masa itu inkubasi dari virus itu 4-12 jam kalau tidak salah ya Bu ya. Maaf. Itu berarti selama itu kalau bisa yang dikubur silakan dikubur, kemudian untuk yang yaitu dikremasi silakan kremasi, hanya memakai yaitu protokol kesehatan. Lebih lanjut, kita ada di Bali misalnya Jero Mangku, Pak ya, Bu. Itu orang itu kan bukan orang itu, Jero Mangku tersebut tidak boleh dikubur, tapi harus dibakar di ruang terbuka. Kalau di ruang terbuka kan berbeda dengan di kremasi. Nah, kemudian kemarin saya dengar di Bali TV bahwasanya kita telah menemukan yaitu usade arak Bali. Di mana di sana yaitu lebih yaitu pencegahan daripada yaitu usaha pencegahan untuk menyebarnya virus dari COVID ini sendiri. Nah, dikaitkan dengan 3 hal itu, bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Apakah usade arah Bali itu bisa mencegah, karena itu hasil penelitian juga dari seorang guru besar yang ada di Denpasar, itu bisa menanggulangi apa yang mungkin kita lakukan. Misalnya di Bali ini sekarang tren orang yaitu kremasi, apalagi di tempat kuburan Buleleng sudah disiapkan tempat kremasi yang sekarang ini sudah dalam proses menuju penyelesaian. Semoga yaitu orang-orang Bali apalagi Jero Mangku yang nantinya kalau beliau wafat tidak lagi dikubur, karena seperti misalnya mudah-mudahan tidak ada yang dikubur karena faktor COVID ini, tapi sudah bisa memperoleh kremasi dengan harga yang serendah-rendahnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Narde di Beratan ya yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Narde masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin saja masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya, atau menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, dan nanti sebelum ditanggapi oleh Dr. Clarissa. Oke, sepertinya belum ada yang bergabung Dok, mungkin bisa ditanggapi dulu dari 2 penelpon tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik semua, sampai saya lupa. Bisa tolong diulang nomor 1, Mbak Tias? Oke, ada yang bergabung, kita sapa dulu. kumpulkan saja dulu. Oke, kumpulkan saja dulu ya. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Ibu siapa di mana? Aduh, ini drop ya, bentar. Dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, iya Ibu Ayu. Pertanyaannya langsung Bu. Saya mungkin bukan pertanyaan, cuman saya menarik suatu, kalau dianggap suatu kesimpulan bahwa yang harus dilaksanakan protokol kesehatan terhadap jenazah, jadi orang yang meninggal. Kalau saya tidak salah tadi, semua orang yang meninggal dalam masa pandemi ini wajib ya waktu dikremasi ataupun dikubur itu dengan protokol kesehatan.
kecuali orang yang meninggal yang kemudian hasil swabnya dinyatakan negatif. Nah, itu baru bisa dilaksanakan prosesi penguburan ataupun kremasi dengan prosedur yang lain selain protokol kesehatan. Jadi yang saya tarik kesimpulan, seseorang yang meninggal di rumah sekalipun, misalnya akibat bunuh diri atau kecelakaan, yang belum pernah diswab pun wajib dilaksanakan prosesi penguburan ataupun kremasi dengan prosedur protokol kesehatan. Mengingat dikhawatirkan walaupun belum pernah dilakukan apalah swab apa kemungkinan ada virus yang terjangkit di dalam tubuhnya. Jadi yang saya tarik lagi bahwa hanya orang yang sudah dilaksanakan swab dan negatif, entah itu dia dalam kondisi sakit ataupun mungkin kelihatannya sehat, jadi orang tanpa gejala, itu hanya itu yang bisa dilakukan penguburan ataupun kremasi seperti biasa. Ya, itu aja yang saya tarik. Kemudian saya minta pendapat dari Ibu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Nanti bakal dikonfirmasi langsung ya oleh Dokter Clarissa. Oke, kita tampung lagi satu penelpon di belakang Ibu Ayu. Tias apa dulu? Halo, selamat pagi. Maaf Tias, ini Gongde nih Tias. Nanya satu lagi. Begini dok, apa tadi sudah dijelaskan, biarpun sudah meninggal itu rentan juga menularkan. Memang itu betul Pak. Contoh Pak, kalau di Afrika orang mati kecelakaan kan organ tubuhnya dijual Bu, masih bisa dipakai jantung dan sebagainya, paru-paru dan sebagainya. Nah betul kan masih bisa menularkan. Jadi itu harapan kami. Kalau seperti itu sekarang apa boleh kita beli organ tubuh Bu? Itu saja Bu, terima kasih banyak. Om, santai-santai Om. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Gong De agak keluar konteks ya, kita membahas tentang jenazah ini ya Gong De ya. Tapi oke, kita cukupkan untuk 3 penelpon yang sudah bergabung. Tadi ada Gong De, ada Pak Narde dan juga Bu Ayu. Oke, untuk Gong De sendiri tadi pertanyaannya, orang yang meninggal positif COVID-19 itu berapa lama virusnya bisa mati? Maksudnya kalau didiamkan di ruang jenazah boleh dititipkan nggak nih dok? Gitu. Ini saya terima kasih sekali. Ini pertanyaan dari Pak Gungde ini menarik. Justru saya mau membalik dulu nih Mbak Tias ya pertanyaannya tentang jual beli organ. Karena yang menjadi menarik tentang jual beli organ karena kebetulan kami pernah nih ditanyakan oleh keluarga, "Wih, ini jangan-jangan dari rumah sakit ada jual beli organ, makanya kita nggak boleh dibuka nih." Iya gitu ya. Aduh gitu. Jadi untungnya di sini Pak Gungde menyadari ya, memahami. Jadi yang seperti tadi saya coba jelaskan di awal bahwa ketika seseorang meninggal dunia tidak serta-merta virus itu dia akan mati saat itu juga. Nah, kalau misalnya dikatakan kami dari pihak rumah sakit atau misalnya kayak tadi dibahas tentang jual beli organ, jelas itu tidak mungkin bisa dilakukan, ya pasti organ kita nggak laku gitu ya. Karena itu sebabnya dalam proses transplantasi organ maka selalu ada pemeriksaan awal secara lengkap pada si pendonor gitu ya. Sehingga kalau kami pihak rumah sakit melakukan hal itu jelas tidak bisa gitu ya. Nah, jadi tapi untungnya Pak Agung D sudah menyadari hal itu dan itu memang sangat riskan dan berbahaya sekali karena kenapa? Kalau kami melakukan jual beli organ, otomatis saya harus melakukan bedah jenazah. Nah, ketika kami melakukan bedah jenazah, itu justru resiko yang kami hadapi beratus-ratus kali lebih bahaya karena kami seperti melakukan operasi besar, gitu ya. Dan untuk itu perlu dilakukan proses perlindungan, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang lebih luar biasa. Nah, terkait dengan itu makanya ada pilihan tadi ditanyakan tentang pilihan menitipkan. Nah, karena kita berbicara sekarang kita ada di Bali gitu ya. Kami dari pihak rumah sakit itu sangat menghormati sekali adat istiadat dan itu memang kewajiban kami sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, untuk itu kan kita biasanya masih menunggu dewasa. Jangankan menunggu dewasa, kalau meninggal jam 12 malam, mosok jam 1 pagi harus menggali kubur, kan nggak mungkin ya. Nah, dalam hal seperti itu makanya kami mencoba untuk melakukan suatu tindakan kedokteran. Jadi tapi ini mencoba bukan dalam artian kita coba-coba, tidak. Maksudnya upaya yang bisa kami tawarkan kepada keluarga, kepada masyarakat adalah adanya tindakan kedokteran yang dilakukan pada almarhum ini, gitu ya, pada jenazah, sehingga nanti bisa dititipkan di kamar jenazah. Nah, di dalam proses penitipan ini pun tidak bisa dititipkan di lemari pendingin. Kenapa? Sekali lagi karena
di dalam lemari pendingin suhunya itu sudah terjaga dengan baik. Itu tugas kami menjaga supaya suhu itu selalu baik, yaitu di minus. Ya, bisa ada minus 9, ada yang minus 8, kadang ada yang minus 12. Nah, di suhu minus, virus ini justru dia bisa fine-fine aja, dia baik-baik aja, bukannya dia malah menjadi mati gitu ya, protein-protein RNA-nya dia menjadi mati gitu ya, tidak, tapi dia masih malah dia steady, gitu, sehingga dia bisa kembali, kemungkinan dia ketika di suhu normal bisa aktif kembali, kemungkinannya, ya itu yang sangat kita cegah, sehingga penitipan bisa dilakukan penitipan karena kita masih menghormati itu, tetapi harus ada syaratnya, yaitu ada tindakan kedokteran yang dilakukan pada almarhum, kemudian dan penitipannya tidak kita letakkan di dalam lemari pendingin. Oke, berarti di mana, Dok? Kami letakkan non cooling namanya. Jadi kita di tempat, jadi di ruangan tapi tidak di dalam lemari pendingin. Gitu, dan kami memiliki suatu proses atau suatu alur di mana tetap ruangan harus tetap dalam kondisi terjamin steril. Nah, tindakan-tindakan itu yang kami buat sebagai preventif agar keluarga dari almarhum lain tetap merasa nyaman ketika mereka harus menjemput jenazahnya, gitu ya. Gitu. Seperti itu. Itu dari Gungde tadi ya. Oh iya, sama satu lagi tadi pertanyaannya bisa berapa lama. Nah, tentu kita juga punya keterbatasan ya. Nah, memang kemarin hasil dari kami berkonsultasi dan berbincang dengan GTPP, memang sebisanya itu dalam waktu 3 hari. Gitu. Cuman kadang-kadang kan memang waduh nambah sehari atau bagaimana. Nah, di sini biasanya kami membutuhkan informasi yang banyak pada keluarga. Karena itulah saya sebagai dokter, kami sebagai petugas kesehatan yang nanti akan harus menyesuaikan tindakan kedokterannya apa saja yang harus dilakukan pada almarhum. Supaya kalau memang harus lebih dari 3 hari, kami mencoba memberikan yang terbaik gitu ya. Meskipun ya kalau bisa ya maksimalnya 3 hari gitu ya. Kalau gitu bisa sih. maksimalnya 3 hari. Kalau bisa maksimal 3 hari. Oke, gitu. karena tidak di lemari pendingin gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, berikutnya dari Pak Narde di Beratan yang tadi kan katanya dokter sempat menyinggung masalah masa inkubasi dari virusnya sendiri. 4 sampai 12 jam itu benar atau tidak gitu ya. Terus kita di Bali itu kan untuk juru mangku katanya itu tidak boleh dikubur, melainkan harus dibakar di ruang terbuka atau di kuburannya langsung seperti itu, Dok. Itu bagaimana katanya? Oke. Nah, jadi mungkin mohon maaf saya sedikit saya sedikit luruskan. 4 sampai 12 jam yang tadi kita bahas itu mengenai waktu yang harus kita kejar ketika seseorang meninggal dunia sampai dilakukan penguburan atau kremasi. Kita bukan berbicara masalah waktu inkubasi. Karena pada waktu seseorang sudah meninggal dunia, itu berarti memang virus masih ada di dalam tubuhnya. Jadi di sini kita berbicara bukan inkubasi ketika si virus ini nanti akan menimbulkan gejala klinis yang segala macam ya, tetapi ketika dia sudah bersemayam di dalam tubuh. Nah, 4 sampai 12 jam yang dimaksud adalah waktu. Waktu untuk kapan seseorang itu harus sudah dilakukan tata laksana, yaitu sampai di penguburan atau di kremasi. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan kenapa kalau bisa waktunya secepat mungkin, yaitu karena kan setelah kita lakukan tata laksana maka dikuburkan atau dikremasi supaya menghindari tadi ya sebisa mungkin adanya kontak dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan dilakukan kremasi atau pembakaran di udara terbuka? Nah, saran saya masih tetap sama, yaitu kalau bisa ketika dilakukan pembakaran terhadap jenazah di udara terbuka tidak masalah, tetapi dalam kondisi tetap tertutup ya, maksudnya ada penutupnya, misalnya kayak ada lempeng penutupnya gitu ya, jadi tidak yang terlalu terbuka begitu saja. Dan kalau misalnya kompor mayat kan juga biasanya dia harusnya ada suhu yang stabil gitu ya, karena kalau misalnya pembakarannya dengan cara tradisional seperti waktu dulu gitu ya, jelas itu cukup beresiko ya, karena harus menambah kayunya, belum lagi tadi yang saya bilang adanya mungkin bagian tubuh yang tidak terbakar dengan sempurna dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Masih ada pertanyaan dari Pak Narde tadi mengenai Usada Arak Bali untuk pencegahan virus COVID-19. Bagaimana pendapat Ibu terhadap hal itu katanya? Begini, di dalam situasi seperti ini, pasti kita semua berupaya dan berusaha supaya bagaimana sih kita bersama bergandengan tangan melawan virus ini. Melawan bukan berarti terus kita tidak mau hidup berdampingan dengan virus ini, tetapi melawan supaya kita bisa baik, gitu ya, semua berjalan dengan baik. Nah, kalau saya mengomentari tentang Usada Arak Bali ini, tentu usaha itu bagus, usaha untuk
meneliti bahwa ini adalah suatu bentuk preventif atau pencegahan yang baik. Nah, namun dalam penelitian itu biasanya kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan ini yang mungkin harus lebih kita kaji lebih lanjut ya. Memang sudah dilakukan penelitian, tapi penelitiannya tahap apa? Karena seperti obat-obatan, sama seperti vaksin juga kan, itu dalam kita melakukan trial, percobaan, itu selalu ada step-stepnya. Step 1, 2, 3, 4. Nah, untuk arak ini, kita belum mengetahui dengan pasti sudah sampai di step keberapa, dengan jumlah sampel yang keberapa. Saya rasa kalau sebagai suatu upaya dan usaha mungkin bisa, tetapi tetap untuk kejelasannya bahwa yakin atau tidak, ya itu tadi saya bilang, harus ada melalui suatu jalan percobaan trial yang baik dan benar gitu. Oke, prosesnya panjang gitu prosesnya ya, Dok, panjang, ya. betul. Nggak melulu baru sekali penelitian langsung berarti hasilnya pasti gitu kan. Betul, tetapi saya juga tidak menyatakan bahwa itu itu jelek, tidak. Ya, karena bagaimanapun juga sesuatu pasti ada hal baiknya. Gitu. Oke, ya. kita masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut lah bisa dibilang. Iya. Oke. Yang ketiga ini dari Bu Ayu yang tadi ingin mengkonfirmasi sekali lagi, apakah benar berarti yang harus dilaksanakan proses penguburan secara protap COVID-19 itu adalah mereka semua ya pasien yang meninggal di masa pandemi, terkecuali mereka yang sudah meninggal seperti itu. Bagaimana, Bu? Iya, betul. Jadi gini, tadi kalau menurut saya ya bahwa semua yang harus dilakukan tata laksana COVID kecuali kalau sudah dilakukan swabnya negatif. Tapi rupa-rupanya memang gini, itu adalah hal yang baik sebetulnya ya. Itu idealnya karena sebetulnya dengan dilakukan swab kan berarti kita kasus temuan akan lebih entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi setidaknya itu kan bisa membantu ya. Jadi jangan sampai menunggu nanti gejalanya udah sedang berat gitu ya. Gitu. Kalau bisa kan kita temukan sebanyak-banyaknya. Tetapi rupa-rupanya hal seperti itu kan tidak bisa serta-merta selalu dilakukan pada setiap orang yang ada di Buleleng inilah, jangankan di Bali gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka tidak bisa sesederhana itu. Jadi, tata laksana jenazah COVID pada dasarnya akan dilakukan pada jenazah atau pada pasien yang meninggal dunia dengan diagnosisnya suspek, probable, atau sudah terkonfirmasi. Atau ketika meninggal dunia di rumah atau di tempat lain di mana riwayat kesehatannya tidak diketahui dengan pasti. Sehingga pada dasarnya kita akan bergantung sekali pada diagnosis. Ya, bagaimana diagnosis itu terjadi dari seorang dokter. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia hasil swab atau apusannya ternyata negatif gitu. Nah, kemudian dia tidak akan dilakukan tata laksana jenazah COVID. Nah, mungkin saya akan mengambil contoh lainnya. Misalnya gini, ada seseorang yang dirawat di rumah sakit misalnya, kemudian dia menderita penyakit jantung. Ya, nah pada pasien tersebut memang dia murni penyakit jantung gitu ya, tidak ada diagnosisnya bahwa dia itu COVID gitu. Nah, pada pasien itu kan tidak perlu dilakukan swab, misalnya dinyatakan memang tidak perlu dilakukan swab karena dari penyaringan tidak ada indikasi untuk melakukan ke arah sana misalnya gitu ya. Nah, maka pada jenazah tersebut kalau misalnya ternyata dia meninggal dunia, ya tidak perlu dilakukan tata laksana jenazah COVID. Sederhana. Oke, berarti gitu. harus ada istilahnya penilaian lah dari tim medis itu sendiri. Betul. Gitu ya, Dok ya. Harus ada penilaian. Bukan ujuk-ujuk langsung di tata laksana COVID. Betul, karena nanti ini juga mungkin sedikit menyentil atau menjawab pertanyaan dari Pak Nardi ya kalau tidak salah tadi ya. Pak Narde ya. Tadi tentang insentif ya yang Pak Doko bilang. Karena gini, tidak semudah itu kami sebagai tenaga kesehatan meletakkan diagnosis atau meng-COVID-kan seseorang gitu. Bahwa di dalam kami mendiagnosis atau dokter-dokter itu mendiagnosis seseorang itu suspek atau probable ataupun dia konfirmasi gitu ya. Itu ada tahapan yang harus kami lalui. Di mana tahapan-tahapan itu tidaklah mudah. Ya, mulai dari kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Dan buat rumah sakit sendiri sebetulnya gitu ya, atau jangankan rumah sakit, bagi saya yang melakukan tata laksana, kalau saya dikatakan harus kami melakukan meng-COVID-kan orang, itu justru bebannya lebih berat. Karena tanggung jawab kami lebih besar. Dan kami pun akan terpapar loh gitu. Jadi tidak semudah itu ketika kami meletakkan atau memberikan diagnosis seseorang itu COVID atau tidak. Oke. Yes. Tidak ada yang meminta ya si COVID itu untuk datang gitu ya, Dok ya? Tidak ada. Rupa-rupanya dia terlalu baik, dia datang begitu saja kan gitu. Jadi tamu nggak diundang gitu ya, Betul. Dok ya? Oke, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur terkait topik kita pada pagi hari ini, Dok.
Untuk closing statement dari saya, nomor satu pasti dari kami sebagai tenaga kesehatan, kami sangat berduka jika ada setiap warga, siapapun itu yang meninggal karena COVID. Itu adalah duka yang mendalam. Bukan hanya keluarga, tetapi juga kami. Meskipun mungkin bukan seorang nakes. Dan itu menjadi beban buat kami. Tetapi apa upaya yang bisa kami lakukan terbaik untuk masyarakat kita? Yaitu melindungi setiap bagian masyarakat ini dari awal hingga akhir. Akhir yaitu di dalam tata laksana jenazah COVID. Harapannya ke depannya masyarakat bisa bergandengan tangan bersama dengan kami untuk menjalani proses ini. Dan menjelang Sumpah Pemuda, saya harap juga saya ingin menggandeng para kaum muda untuk bisa memahami bahwa apapun yang kita lakukan saat ini yang terbaik untuk menjaga buleleng ini dari virus yang ada di dunia, yaitu SARS-CoV-2 yang sekarang menjadi musuh kita bersama. Mungkin sekian dari saya, Mbak Tias. Oke, baik. Terima kasih Dokter Clarissa sudah hadir di Studio Gempol 38, sudah mengedukasi kita semua. Semoga apa yang tadi dokter sudah sampaikan, dijelaskan secara tuntas itu mampu mengedukasi pemirsa yang ada di rumah dan tidak termakan isu-isu yang ada di luar ya, yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung bersama kita di 23455. Terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, pendapat, saran, dan masukannya. Dan untuk Anda yang kelewatan untuk obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Demikian obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa.